Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira gini, kata Allah, saya ada Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Bu ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa, kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Baisam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Ojo mau dihormati tok gratisan, harus ada aturannya gitu. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kalau nirakna dawuh Mbah Zubair, mun kowe anakku kudu alim, mun dawuh Gus Najih gitu, kowe anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan, yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu? Ya am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Tidak ada yang mendahului kamu. Ini jenis disebut am khuliqu min ghairi syai'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun. Ya setidaknya Tuhan itu pencipta lah. Terus ditanya terus, diteror terus. Am khalaqus samawati wal ard. Apa kamu menciptakan langit dan bumi? Wah terus semua sampai akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Ya itu namanya hujat. Orang itu nggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita terus. Allah itu rileks saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Bu ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok roan lah. Am lahum syirkun fis samawat. Paling gak pas gawe langit itu melok bantu. Urun. Syirkun itu kontribusi. Aku gawe langit bumi ora urun, pas gawe langit yo menengah. Ngerti-ngerti ngaku pangeran. Ku apa-apaan jadi. Wah itu kan orang jari top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok nak Imam Syatibi itu ahli tafsir. Sehingga kalau muji Quran dan disare di Sirajul Qorek, yang dimaksud hujah itu apa? Adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadih. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kata Allah enggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan enggak apa-apa, tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata enggak, ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusi. Bu yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan tuh harus pencipta, enggak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonang ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, wa ma rabbul alamin? Nabi Musa sempat jawab rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'ukit liyaha maun alatini faj'ali sorkhalla ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Lalu itu kan celaka kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai saja tidak bisa lihat apalagi Fir'aun. Wes kiai wis gus wis ana sing salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso roh Allah apa meneh. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Sia cara bahasa kudus ngono ae gampang. Akhirnya para punggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapaknya radhe pangeran, bae radhe pangeran. Kan pangerane balita kan kira-kira gitu. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa
Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan, itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bikal yaqtuluka fakhrus inilah kaminan nasir. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqah, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya diilmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim. Hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Stanten, Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau ra iso ngaji. Mbok maksudnya ku nak nyuwun ojo aja-aja, ora usah diterusno lah. Karena eman itu, logika Quran yang seperti itu tuh eman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran itu fair. Itu nih kita bimbing qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Qul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku ngajak konco. Wakil tenan, ada kompetisi, siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi ini macamnya Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik orang semua Musailamah, ada macam Musailimah. Gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa fal hamilati wikra fal jariyati israfal muqassimati amro. Karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri ta. Terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a fal hasidati hasda. Terus fal khabizati khubza fal lakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Wong nek bar ditanam ya wal hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Bar dipanen wal khabizati khubza, kemudian jadi roti. Terus fal lakimati kemudian diuntal. Ngasih pesenku protes. Iki apa-apaan. Lah yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyanyi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, qul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak, kalau 10 surat enggak bisa satu saja. Dan Quran fair sampai wa tu man istata'tum min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh adib ja'u madib, nyanyi parah. Kalau niku apal ora krana kula pecinta Musailamah karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu
Apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dhailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesan saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ide kowe matek. Bandingkan dengan Quran biasa. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatul hakim narrahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufil kitab terus sampai saat terusnya. Wa hakamatun fama yubkina min subain saat terusnya. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Ya, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya. Kalau cerita sidik tentang Qiraah Sab'ah. Ini kemudian sesi kedua nih. Qiraah Sab'ah niku Asy-Syatibi fi Sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fiqhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi Sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fiqhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu Sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar Sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Syatibi maksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Ini niku Abi Amrin Ad-Dani. Jadi Abi Amrin Ad-Dani ini sebenarnya yang hakikat indukan Sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qiraatis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti Sab'ah, Sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki, lahirnya Sab'ah itu dari riwayat. Al-Qiraatu sunnatun mutaba'ah. Qiraatu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, Sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa Sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah. Karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada Hamzah 1, ditambah ada lagi karena istifham. Ya normalnya dibaca semua, misalnya a'jamiyun. Memang a'jamiyun itu maknanya orang ajam. Memang sudah berhamzah. Lalu ada Hamzah istifham. Kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain. Terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham. Berarti baca a'jamiyun. Tapi sanad kita Qiraah atau Asim min riwayati Hafs bacanya apa? Tashil. Sehingga kita baca apa? A'jamiyyu wa'arab. Begitu seterusnya di semua tema-tema Sab'ah. Nah, kenapa Hamzah itu bisa jadi korban? Karena Hamzah ini huruf oportunis. Sebenarnya sampean bingung nggak lah? Enggak sekali kita bingung tak lereni. Mulanya sampean harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof, itu kan amana, yu'minu, imana. Terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun, wadha kamu manun, terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab Sab'ah ini kitab tinggalane Mbak Isam. Kulo ge gadah. Yo gadah tahu tak sinaoni. Kalau cucu Mbak Isam ingin bersaing kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Aja muk didokumen tok ora diwaca. Nak ndelok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampeyan rasa tersinggung biasa mawon. Kalau beri contoh ya. Amana asluhu a'mana ala wasni af'ala istama'at alhamzatani. Walhasil terus faqulibat saniyatuhuma napa? Alifan. Jadi napa? Amana. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis.
Amana diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada qiraah yu'minu. Mu'minun, bukan mu'minun tapi mu'minun. Yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang amana yu'minu i'manan harusnya. I'manan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat al-hamzatus saniyah ya'an liwuku'iha ba'dal kasri. Mana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amana dielal, innal ladzina amanu dielal, bukan amanu. Tapi yu'minu tidak dielal. Masdar dielal lagi, isim fa'il tidak dielal. Qad aflahal mu'minun. Fi'il amar dielal lagi, wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wazni af'il. Awas tuh kena bingung langsung tak lereni berarti. Lanjut. Sehingga hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah, gara-gara gak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga. Apakah ketika ditulis wawu itu hamzah apa memang wawu? Ayo saya jawab sing putu-putu baisam. Ketika ditulis wawu itu hamzah apa wawu? Nah, Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad. Padahal seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kufan. Karena dari mahmuslam kafa ayak fa'u kuf'an wa maknane walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kuf'an itu mahmus lah. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis. Padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah kalau boleh dibacakan persaingan. Ada yang baca kufuwan, ada yang baca apa? Kuf'an. Mulane wong kok jomo sinau sab'ah tok bar setor wis gak roh alasane. Ya tak warai jangan. Mesti tak warai mbek ngamuk. Nah. Sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknanya ngenyek iku hazaa yahzau hus'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya, sehingga dibaca apa? Yastas. Nah itu terjadi perdebatan ulama. Karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu ya alif. Kalau sampean latihan khot, jaa umruun, setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marartu bimri'in ditulis pakai ya karena ba'dal kasr. Sama-sama maknanya ya seorang umruun itu, tapi khina raf'i kutibat bil wawi wa khina nasbi bil alif wa khinal jarri atau wa khinal kasra bil ya. Yo angel tenan ngaji sapa. Nak dipikir ganti ngene. Tenak fotokopinan setor bari kuwe setor ya sudah. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbak Isyam termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbak Munawir untuk ngaji sama Mbak Arwani. Padahal dulu temannya, karena yang lebih dulu belajar sapa siapa? Mbak Arwani. Tapi sapa itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sapa yaitu hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana misalnya, Fir'aun itu ketika mau mati kan iman. Ya kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati. Terus Jibril gak terima, kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok biye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi ra dijejeli tekek Gus sama, iku Gus Sapang karena enggak ada tekek pas dijejeli napa? Turab. Fadassa fi fihi at-turab. Terus sambil ngendikan al-ana waqat asaita qablu. Kita tahu harusnya lafadz hanya al-ana ing dalam saiki. Yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana, ono-oto ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asaita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak.
Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Nah kurang ajare mau terima delok film gak masalah, iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen itu, ono wong ape husnul khotimah ora oleh. Tapi cara kula wis setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, nak ndelok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya ajamiyu wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutabah, guru-guru kita baca tasil ya kita baca ajamiyu wa arabi atau tas. Itu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab. Nah, sekarang terakhir contoh terakhir. Paling 10 menit nih. Nanti mulai bingung alhamdulillah ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh ini saya menghormati Mbak Isam karena beliau guru sapa. Sing maknane cerita itu naba. Ya kan amma yatasaalun anin nabilah. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah ya masih pakai hamzah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi critakno sira. Umumkan ke semua hambaku anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu wa nabihum an dhaifi semuanya pakai hamzah. Nah sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin ya ayuhan nabiu. Dong ya. Lu dong tenan tuh. Nah orang leren. Paham ya? Ya pinter lah. Nak pinter berarti iso leren deh. Jadi kemungkinannya loro cara Abu Nawas mulang wong pinter ya leren uga ora ono gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren ora ono gunane. Sing wong pinter ora ono gunane mergo nguyahi segara taksilul hasil. Sing ora paham diulang ya ora ono gunane mergo dadi wa ala kulli halin ra sida jam 3 ngoten mawon kok. Nah, karena maknane naba itu cerita, wan nabiyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah disebut nabi ibadi wa nabihum an dhaifi. Di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayyuhan nabiyu tapi baca ya ayyuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang dia tidak nakis, dia itu mahmus lab. Mahmus apa? Lab. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi, nimbali Kanjeng Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Terus Nabi gujeng sambil tertawa Nabi ngendikan ana Quraisyun. Saya ini orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuham. Sehingga orang Quraisy gak suka baca huzuan tapi gak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Gak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy gak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraah sabah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka gak suka hamzah. Orang Banu Tamim suka, tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraatu Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan, as'alullah ta'ala mu'afatah, inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Saknya falam azal astazidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang nglafat no hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus, wis kangelan tenan muni a ora iso. Sampai gurune ustad, oh iki mlebu. Angel diterangno terus. Nah,
Sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif. Mana? Normalnya ba'dad dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yu'minu. Makanya ada qiraah yang yu'minu mu'minun. Nah, itu logikanya ngoten. Kowe dirungokno wae paham ora mondong niki. Kriting-kriting ya matilah berangkat. Iku jenenge napa? Ka'an nawa yusakuna napa? Lah. Iku pengir. Lah terusane ayat wa id ya'idukum wa ihtat ta'ifataini anna napa? Lakum. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqan napa di kalimat. Dari pangeran, dawuh pangeran teng Rasulullah, "Mat umatem iku golek perang sing enteng-enteng, ya jihad tapi sing enteng-enteng." Mulane istighfar iku laris, perkarane jihad gak modal, tapi sedekah iku ora pati laris. Perkarane jihad kalong duit. Mulane kena apa istighosa ambek gerakan sedekah akeh istighosa, mergo ora bayar. Mulane ambek gerakan enteng mesti akeh. Mulane mursid-mursid sing tak kandhani sekali-kali umatem dijak istighfar, jak urunan, nak tekane padha mek iridan yo apik tenan. Wah, ora wani Gus, tutup, nah pokoke bangsa urun niku tutup. Iku wis mentale wong, ngono iku yo oleh lho, tapi yo haram lho ngono niku. Ke sahabat lah karepe yo ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Lah niku purun kula niki mboten napa imbang. Iki jenenge wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu musuh sing ora kuat. Kanjeng Nabi mendel mawon tapi Nabi mendel tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewean lah berangkat. Boy, ini ngenang perang Badar, kepas tanggal 17. Pulau ini kita peringati. Pulau ini tak hadus bine, maksudnya buatan sugelan, angkat tanggal 17, buatan beli pedus, buat pitek, pokoknya buatan kucing lah, ini mesti ini. Perkaranya kayak ngenang, nama ataku nama Badar. Giling-gilingan. Malah yang mau mulai atur kodar, kalau monto, dan jenah di jana boleh. Biar kalau ini khatam Quran, kita pas tak bareng malam 17. Jadi kalau ini mau coba arba'in nawaya khatam terus mau Quran khatam, gitu kalau dungo nangis ya pas malam itu. Tapi ini baturi jenengan gue lihat kotor, gecek gue lihat baturi jenengan ngantos pinter. Agak gitu. Assalamualaikum. Jadi orang 10 akhir toh sampai mulai pecundang toh, saya ini songono kok sama akhir. Jadi kok sampai barang murah di madzhab, jadi pokoknya malah rame-rame, itu repot. Mau nih kalau terus nanti ditahu. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir sing dadekno ridane Allah. Dadi muhajirin kabeh mamang Ansor iku pede. Pedene nggih ngoten niku. Ya Rasulullah, kita ini petarung. Ada jenengan tak angkut teng Yathrib, mosok perang rawani. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi ora ndok wedi. Mergo ora imbang. Ora ana apa-apa wedi tak kanjeng Nabi kapundhut. Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi canom-nom Ansor iki mulane iki ben utang jasa be wong Ansor. Canom-nom Ansor pas perang men takok ngene, jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Muad bin Afra, ana Muawid bin Afra. Iku anake Afra loro, tanok di umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, nak undang ya Ami, padha panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora sak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak D. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Dadi perang ora urusan dene, Pak. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Ayo bisa takok, maksud takok pimpun tak jawab sing jenenge Abu Jahal ku ndi. Jadi Abdul Rahman takok. Abu Jahal wong berkodan sing petarung. Terus dia takok, kenapa gak mentak? Bala kok di aku itu untuk berita, jadi paling musuhi Nabi ku Abu Jahal, sing paling cangkem elek iku Abu Jahal. Jadi aku paling kepengen perangnya mau mateni sapa? Abu Jahal. Tenang. Abu Jahal ku piye wis rodok tuwek musuh caloro tantok kalah deh. Direbut caloro iku kalah. Mati Abu Jahal. Yo mati tin. Abdul Firman wis tuwek mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal wis mati, Nabi ra pati ngadil tenane. Jare Nabi. Nah mboten percaya ndace kula ketok tak dudono napa jenengan. Dadi dhekne mau urun ngetok wis mati. Digawa ning Nabi. Niki cerita, dadi sampean mulane pasukan muda iku penting. Lan bal-balan sing menang sing nom.
Pinter lah wis tuwa tetep apa? Kalah. Wong urusan. Ngiyai barang nggih ngoten. Nek enom tenanan dadi mubalek tuwa zuhud, tuwa malah nemen oleh mubalek. Keliru niku. Walhasil mati. 62 ikutnya bab kita buah kami sayyidi wa dzabai. Ya, jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya. Kalau cetak sekarang enggak. Iya, kadang beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. 4 juz. Sekarang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya dibesarin. Ikhya biasa. Iya, ada yang sama. Karena ngerti zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Saya tuh dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin, sudah sepuh sekali. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, udah pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CDE gitu cepet bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Lo kok sentek cuma. Terus ya wes ya. Jadi nulisnya di HVS baru dulu. Ya cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah nggak berso itu. Anak-anak wah nulis sidik benang ber. Hari itu. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harodama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah Pak Arifin kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api Pak Arifin. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan. Karena ada unsur apa? Api Pak Arifin. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa? Kan pertanyaannya. Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya, itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Nah itu. Makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu mazbuh. Wa yuqalu aisyu mazbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah yakunu ma'ha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutqun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah. Fa yakun maha ibsar wa nutqun wa harakatun ibtirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, cara wong Jawa iku kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu mazbuh, pokoknya kecelok urip. Ane kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak. Di bangsa halal itu kan penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i, ya monggo. Karena
Mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah. Yang penting makanya terus orang Jawa pinter. Nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya. Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan nggak ngefek kan kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan. Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul, susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwono Mas Nafis daerah itu, penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Rifan. Sudah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ada darurat tadi. Makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu Mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, makai dibutuh mawon. Oh digawa tenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang halal, naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Ini bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Nggak tahu juga saya apa. Yang penting paham tapi yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting, ini pakai model apa? Coba Pak. Kalau alasannya amfibi, yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di 2 alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Mungkin muftinya menghalalkan itu. Iya makanya itu. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan itu ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih wis klek-klek. Kadang kan wis apa kejet-kejet itu sudah tunggu SOP dari Pak. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ittiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B, ya nyun sewu di bab apa B, itu ya nanti nggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamirroh, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun makhdoh, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah, terus senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa gitu, bisnis apa itu bangkrut. Kemudian itu nggak
belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang disawang coro Jawa, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya, akhirnya saya jawab nggak apa-apa dibeli saja. Ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah? Tapi yang punya tanah tadi tetap menjual. Karena tidak mengindahkan hukum itu. Mau apa? Makanya saya bilang bagi tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya ndak itu daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih ndak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak, Pak. Ndak hitam putih. Ndak hitam putih gitu maksud saya ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajli ta'lim karena untuk belajar enggak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, Pak. Sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sih nggak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis, nangis Gus. Sekarang saya ikrar bahwa mazhab abah jenengan Ki Nur Salim, bapak saya itu mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Ki Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini yang saya merantau ke Jakarta kemana, hanya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritain. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama abah kok longgar gitu sama anak? Tak cerita ini gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ingat anak ini. Sementara kenangannya mbek jenengan mbok amui. Tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun sewu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stagnan be anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG. Kalau umur sak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue job tua nome ora. Gaya tok, bareng tua udah khusus gue gaya tok. Aslinya namanya bodoh. Ya saya sama semua. Cuma saya kan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kayak alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggoni. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu diturutin kan masyhur itu. Kayak
kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'alliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksud saya hanya bisa. Saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arif. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kayanya, yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini, dapat. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya bahaya, ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, baru bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah lagi kembali lagi, Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya jifke ya lucu, karena dikatakan sholat mayit di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi begitu ya kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Ya mayit itu namanya mayit. Orang mati. Orang mati. Orang mati artinya pernah hidup. Hidup. Ya itu Sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, nggak pernah nangis, lam yusolla alaih. Sarah bilang mergo ora tahu urip. Kalau nggak pernah hidup berarti nggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan nggak bisa dikatakan bangkrut. ya miskin aja gitu loh. Ya kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Nggak udah kaya. Kayak Mas Nafis nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana? Nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Gus Qurannya lupa, gaya nggak pernah hafal kok bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut. Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu Sarah, lagi-lagi Sarah. Jadi kita kan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah Sarah. Disarai lagi Bajuri. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad umma dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini. Islam tujad al hayat al mustaqira inda daf'atis saniyah. Amma idza wujidat al hayat al mustaqira inda daf'as saniyah fayakhilu al masbuhu aidan. Fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah. Wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqaniya latan wa akhadha ghayraha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghayraha halan aw qallaba wa qata'a biyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah Sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus shred jadi. Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu nggak meneruskan. Bareng-bareng malah salam, ingat lagi ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya ngeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah kalau seperti itu maka haram.
Kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain, tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya, itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Pak Arifin, seperti Pak Arifin alhamdulillah sih. Jaminan mau rawuh. Cari ayamnya asem mana. Ini harus sebar. Ini orang ngawur betul. Jadi, lah itu sarah. Bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi termasuk yang diandaikan apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun biikhtiarin wa nutkun biikhtiarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek yo cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit, roh kowe serawedi, ya kan? Mau demo ya sudah nggak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah, dalam mazhab Syafi'i syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, atau kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini kini ketekek, takut. Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis stroke kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur. Wah apalagi nganggo keris naga sosro, wah itu sudah gereng sakti kan, diginikin tok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya apa? Keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah itu haram, kena. Oh itu mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa? Ya betul. Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu gak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Oh iya. Apa ya? Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Ya itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arif. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek idu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat apa yang ayam jago itu? Ilatnya ditarik. Ya, itu ya tidak wajib, cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang lain tak tanya. Eksekutor yang lain, pokoknya rodok dipenek Gus. Iku wis ra iso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing dienggo nafas sama dienggo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus apa tadi mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi?
Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak? Itu sudah jam 11 ya? Jam 10. Jam 3. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10.14 kan. Iya ya. Ya makanya saya bingung ya jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya, pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirroh, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul, ini ada dohtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati. Ketika takut bisa saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini ngalami dohtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil, karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek wong gagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama gak bisa bernafas, itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan Gus nak disewentak, iku telelekan, jadi telelekan iku apa Pak Anda bicara bahasa Batawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu saya, kami siapa? Gertak gitu. Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wah darwis, berani modar ya wis gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Gertak mati. Berani mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah istilah lelekan itu gampang gitu. Lelekan itu pokoknya tadi loh Arifin, kepaku tadi. Nah agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongok-dongok mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wa yakunu madzukira bidafatin wahidah. Kalau itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi nggak kebayangkan kalau baru separuh tak. Assalamualaikum Gus Pak. Waalaikumsalam Pak Arifin. Sebudi kabarnya. Baru itu terus ingat diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya, tak baca bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hina idi. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelian belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirrah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah, karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah syarah itu sono fardul masalah ya Pak Arifin ya, mengandekan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian, sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kalau ada sekian A, B, C. Kalau A gagal B sudah siap. B sudah siap, oh militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu nggak bisa, itu kedua. Lewat teras justru. Ini sembrono. Dan Dawe Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso wong nerakane ditutup. Nah, kowe jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya itu. Menapa? Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Wa jaa lan teko ini cerita kiamat. Kiamat tenang ae, ban kira diutang bar dunyane.
Wa ja'alan teka sapa Fir'aun pas kiamat Fir'aun teka wamanan wong qablahu kang sedurunge Fir'aun oleh teka bil khotiati wal mutafikatu lan kaum mutafikat oleh teka bil khotiati lan go kesalahan wa mang qablahu bahu tegese pira-pira wong sing anut Fir'aun wa fi qira'atin lan ing siji qira'at bi fatil qaf wa sukun isba qira'at kita wa mang qablahu maksudnya nak sinten Imam Suyuti milah ke awaman ibalan. Eman tegese wong takut gampang ngisi sapa mandu ing Firaun nal umame sing propro umat al kafirati kang kafir wal mutafikatu lan pira-pira penduduk mutafikat. Ahluha tegese penduduk mutafikat. Wa hiya te ahluha utawa ya te mutafikat pura kaum Lutin iku perkampungan-perkampungane kaum. Oleh teka bil khotiati kelan gawa kesalahan. Bil fa'alati tegese kelan pira-pira perilaku, sifate perilaku dzatil khata'i kang duweni salah. Fa'asau rasul rabbi. Mongko durakani sapa Fir'aun lan sakabehane rasul rabbihim ing rasule pangerane kabeh. Luton tegese Nabi Lut wa ghairuhu lan liyane Nabi Lut. Fa akhdamu kang ngalap sapa wa hum ing kabeh akhdatan kelan pengalapan robiatan kang luwahi batas kang melangkai batas wajar. Zaidatan sing kang luwahi fisidati dalam bangete ala ghiriha ing atase liyane ikilah kabeh. Ngalano ing atase liyane hadil akhdah. Inna lamma taqalma. Inna satemene ingsun lamma taqal semangsane lacut, semangsane ora terkendali, mesti lacut ora nurut, ora terkendali apa al-maubani. Ala tegese ngluhuri apa iki lama foko kulisen ana ing sadure saben-saben perkara menal jibali sanging pira-pira gunung wa ghariha lan liyane jibal zaman tufan ing zaman prahara tufan. Ana topan zaman Nabi Nuh dhisik iku hamalna nggawa ingsun kum ing sira kabeh yakni abaakum ing bapak-bapak sira kabeh. It antum kono te sira kabeh fi aslabihim ing dalem aslab. Iki kuno mana apa? Iko wekas tenan pura iko apa wekas iko apa ora jelas. Iko wekase kabeh. Bil jariyati ing dalem prau sing mili utawa prau sing ngalir. Ai safina tegese prau utawa kapal. Maknane kuwe ku repot, maknane prau nak cilik ra entuk sithik. Di manani kapal. Mosok ana teknologine. Oh, yo nak nyoal ngono kafir halus iki. Bil jariyate ing dalem perahu tak kapal. Jare perahu cilik untuk sing perahu konteng kok untuk sithik. Ya ndak sih. Tongkang berarti kedonyan nang bakat tongkang. Jare bojo kula protes iki. Gus kaji kok tak wulan pisan. Iku papa kedungsan kok ndi. Saking yakine ra krasan ning omah yo. Ya kedung sangan kok ndi to lah iya. Subhanallah, subhanallah. Lah piye aku tak gawe jamaah toriko bengok mursite Mbah Habib. Dijakne neraka ora apa-apa kan. Wisata napa? Tapi kudu iso metu, ora iso metu jenenge penghuni ora wisata. Ora alumni. Kudu iso metu, Mas. Kayak ngono terus tengok-tengok. Ya rencanane pangeran neraka mau nggo wisata kanggo Islam. Wa imingkum illa wariduha. Mok liwat tok delok, Cung. Pangeran ngongkon delok. Wong ngongkon delok kok manggon. Dadi rencanane pangeran ngen neraka iku dahsyat. Terus kowe kon mlaku-mlaku delok. Iku jenenge wa imingkum illa wariduha. Kon liwat delok. Terus misale Gus Habib mursyid wis ora tau ngin neraka. Ampun Mbah, lha piye ning kene apa mlaku terus? Lanjut. Iku jenenge warit to. Warit itu ora dakhil to. Liwat itu ya model